Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Stefin Dityaningrum Gita Nurani akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. 3 tahun lalu, saya baru memulai mengikuti program guru penggerak angkatan 6. Saat itu, saya masih dengan pembelajaran yang berpusat pada guru dan kurang menggali potensi peserta didik. Namun sekarang, saya sudah berhasil dalam mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bukan hanya selembar kertas bertuliskan lulus diklat guru penggerak. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran melalui pendidikan guru penggerak ini. Di antaranya adalah saya mengetahui nilai-nilai guru penggerak dan kini saya sudah menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran saya. Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya adalah among belajar. Dan saya memposisikan diri sebagai fasilitator yang membantu peserta didik di dalam tumbuh kembangnya. Adapun kegiatan yang mencerminkan nilai berpihak pada murid adalah 1. Sebelum pembelajaran, kami membuat kesepakatan bersama atau kontrak belajar. Yang kedua, di dalam pembelajaran, saya menggunakan media dan metode PAIKEM atau pembelajaran yang aktif, inovatif, komunikatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan membuat peserta didik nyaman, maka proses pembelajaran lebih mudah terserap. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang bermakna, berpusat pada peserta didik, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, menggali potensi, bakat, dan minat peserta didik agar bisa menumbuhkan mereka sesuai dengan kodratnya. Keempatnya adalah upaya agar bisa mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nilai yang kedua adalah mandiri. Selesainya pendidikan guru penggerak bukanlah akhir dari proses saya mengembangkan diri. Justru itu adalah awal mula saya untuk bisa semakin merencanakan dan melakukan perbaikan agar bisa memberikan keteladanan kepada peserta didik. Karena sejatinya bahwa belajar itu sepanjang hayat. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah saya mengikuti beberapa seminar, diklat, TOT maupun MOT yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta secara mandiri. Selanjutnya saya juga menempuh pendidikan lanjut agar saya bisa mengupgrade diri. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Sebagai seorang pembelajar, seyogyanya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi baik hasilnya positif maupun negatif. Dengan adanya reflektif, saya mampu memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran saya dari waktu ke waktu. Adapun kegiatan yang mencerminkan nilai reflektif adalah 1. Melakukan evaluasi pembelajaran melalui supervisi ataupun peer teaching. Yang kedua, mempraktikkan hasil evaluasi melalui tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya untuk nilai yang keempat adalah kolaboratif. Kita sebagai makhluk sosial harus mampu berkolaborasi. Pun demikian sebagai seorang pendidik, saya harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Dengan menjalin kerjasama dan membangun relasi atau jejaring yang luas, mampu mengembangkan diri pribadi saya dan juga proses pembelajaran. Bukan hanya dengan peserta didik, saya juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, kepala sekolah, komite, guru, dan komunitas praktisi, serta masyarakat di lingkungan saya. Untuk kegiatan yang sudah saya lakukan,
Saya melakukan kolaborasi dan juga berbagi dengan teman sejawat, kemudian juga membuat WA group dengan orang tua peserta didik agar bisa memudahkan komunikasi di dalam mendeteksi tumbuh kembang peserta didik. Selanjutnya juga melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan sekolah agar semakin lebih bisa melayani peserta didik. Nilai yang kelima adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu berperan dan mengimbangi perkembangan zaman. Dengan nilai inovatif, saya bisa menjadikan peserta didik semakin lebih berminat terhadap bahasa Inggris dan juga meningkatkan mutu pembelajaran serta bisa memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Adapun kegiatan yang telah saya lakukan adalah memanfaatkan IT sebagai media pembelajaran yang terkini, kemudian mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik, serta mencari terobosan-terobosan baru terkait pendidikan. Demikianlah saya sekarang dan saya 3 tahun yang lalu. Semoga semakin bertambahnya tahun, semakin matang saya dalam mengembangkan pendidikan Indonesia yang berpusat pada anak dan berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam peningkatan mutu serta karakter peserta didik. Demikian penjelasan terkait demonstrasi kontekstual modul 1.2. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.